Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Peran David Luiz begitu besar untuk pemain muda Arsenal. David Luiz hanya menghabiskan 2 musim di Arsenal setelah bergabung dalam kesepakatan 8 juta pounds dari Chelsea. Ia menuai banyak sekali kritik terkait penampilannya untuk The Gunners. Namun, Bukayo Saka mengklaim bahwa David Luiz memiliki pengaruh besar pada para pemain muda The Gunners yang menembus tim utama selama dia berada di Emirates Stadium. Saya mendapat banyak bantuan dari pemain yang berbeda, tapi saya akan mengatakan mungkin yang memberikan dampak terbesar adalah David Luiz. Dia melakukan banyak hal selama karir saya, ujar Saka kepada Let People. Dia berusaha keras untuk melakukan banyak hal untuk kami, memberikan nasihat, baik di dalam dan di luar lapangan. Dia benar-benar pria yang baik. Ada banyak pemain lain yang membantu di sini, tapi saya akan mengatakan David, tambahnya. Lacazette akui agennya sudah mulai bergerak. Kontrak Alexander Lacazette memasuki tahun terakhir. Dirinya juga telah mengonfirmasi bahwa agennya mulai bergerak untuk kemungkinan transfer dari Arsenal. Namun dia menegaskan akan tetap menunggu hingga Januari sebelum membuat keputusan. Tentu saja, agen saya mulai melihat ke kanan dan ke kiri. Akan tetapi, sampai Januari nanti saya sangat ingin fokus pada diri saya sendiri, ujar Lacazette pada wawancara dengan Telefoot. Dan kemudian kita akan lihat apa yang ditawarkan. Jika ada tantangan yang menarik, jika ada proyek yang indah, bagaimana mereka akan mengandalkan saya? Jadi masih banyak pertanyaan. Saya lebih suka menunggu hingga Januari untuk mengambil posisi, tambahnya. Mikel Arteta tak ingin Nicolas Pepe hengkang. Nicolas Pepe telah berjuang untuk memenuhi harapan di Emirates Stadium sejak datang dan memecahkan rekor 72 juta pound sterling dari Lille pada musim panas 2019. Dengan hanya 122 menit penampilan di Premier League sejak awal Oktober, muncul kabar bahwa klub akan berusaha untuk mengurangi kerugian di jendela transfer berikutnya dan berinvestasi pada pemain lain. Namun, Arteta bersikeras bahwa tidak ada pintu keluar yang terbuka dan mengatakan tidak untuk penawaran yang datang pada pemain Pantai Gading tersebut. Tidak, dan ini juga bukan saatnya untuk membicarakan hal itu. Kami yakin Nico akan tampil pada level yang bisa dia tunjukkan. Dia memiliki beberapa momen yang sangat bagus sejak saya berada di sini. Ada juga beberapa momen di mana dia tidak banyak berpartisipasi seperti pemain lain, ujar Arteta saat konferensi pers. Arsenal dipastikan datangkan Raheem Sterling dari Manchester City. Arsenal dipastikan jadi salah satu klub yang masuk dalam perburuan tanda tangan winger Manchester City, Raheem Sterling. Dalam sejumlah laporan, The Gunners dikabarkan telah menghubungi sang pemain. Mantan bintang Liverpool itu pun kini ragu untuk menaikkan kontrak baru di Manchester City. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu di Manchester City berakhir pada Juni 2023. Masalah Sterling terletak pada situasi kontrak. Niat Manchester City sangat jelas, memperbarui kontrak Sterling atau menjualnya pada jendela transfer musim dingin Januari atau musim panas, ujar Fabrizio Romano. Memang benar, Arsenal akan senang memilikinya. Mikel Arteta menyukainya dan dia yakin Sterling akan menjadi rekrutan yang sempurna. City menginginkan lebih dari 50 juta pound sterling untuk kesepakatan itu, tambahnya. Kedatangan Jack Grealish membuat menit bermain Sterling berkurang. Dirinya butuh tampil reguler demi mengamankan posisi di skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2022. Arsenal berhasil kalahkan Newcastle United 2-0. Arsenal menjamu Newcastle United pada laga pekan ke-14 Premier League musim 2021-2022. The Gunners berhasil menang 2-0 di Emirates Stadium. Peluang emas didapat Arsenal pada menit ke-41 saat sundulan Smith Rowe masih bisa diamankan Dubravka. Lalu bola muntah berada dalam jangkauan Aubameyang.
Namun, sepakannya hanya mengenai tiang gawang. Arsenal baru bisa membuka keunggulan pada menit ke-56 melalui gol Bukayo Saka. Pada menit ke-63, Saka mengalami cedera dan dirinya digantikan oleh Martinelli. Pergantian yang tepat karena Martinelli mampu mencetak gol usai menerima umpan Tomiyasu di menit ke-66. Hasil ini membuat Arsenal kembali ke jalur positif. Pasukan Mikel Arteta berada di posisi kelima klasemen dengan 23 poin. Sementara Newcastle berada di posisi dasar 20 alias dengan 6 poin. Bukayo Saka jadi man of the match pada laga kontra Newcastle. Bukayo Saka memang tidak bermain penuh pada laga tadi malam. Pemain 21 tahun tidak bisa melanjutkan permainan pada menit ke-63 lantaran mengalami cedera. Sebelum cedera, Saka menjadi inspirasi serangan Arsenal, khususnya dari area kiri dan tengah. Saka punya koneksi yang bagus dengan Nuno Tavares dan Emil Smith-Rowe. Saka mencetak gol pertama Arsenal dari skema yang disusun rapi. Gol yang mewakili keunggulan individu dan aksi tim secara kolektif. Saka melepas 2 tembakan sepanjang laga. Dirinya juga membuat 2 umpan kunci serta 2 kali melakukan dribble sukses. Jika tidak mengalami cedera, Saka mungkin akan melakukan aksi-aksi penting lainnya. Saka pun mendapat gelar Man of the Match pada laga Arsenal versus Newcastle, sebagaimana dirilis oleh pihak Premier League. Arsenal catatkan rekor unik saat melawan Newcastle United. Di balik kemenangan Arsenal atas Newcastle, terdapat satu rekor unik yang berhasil dibuat The Gunners. Dilansir Opta, Arsenal telah membuka skor dalam 17 laga beruntun saat melawan Newcastle United. Catatan itu menjadi rekor terlama dari sebuah tim yang mencetak gol pertama melawan tim yang sama dalam sejarah kompetisi Premier League. Hal itu menandakan bahwa Arsenal termasuk cukup sering membobol gawang Newcastle United dalam setiap pertemuannya. Arsenal pun masih berada dalam zona perebutan tiket zona Eropa untuk musim ini. Kemenangan melawan Newcastle United juga menjadi bekal yang berharga bagi Arsenal sebelum menghadapi Manchester United pada pekan berikutnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!